Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimade Heni Pratiwi dengan NIM 221561306 dari jurusan Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang saya buat sebagai tugas akhir dari mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu yaitu Bapak Iketut Suwentana, Eskom MT. Tema yang saya ambil dari PPT ini yaitu Tari Sangyang Dedari. Tari Sangyang Dedari merupakan tarian sakral yang dipentaskan sebagai tarian wali pada sebuah ritual keagamaan. Tarian Sangyang Dedari disebut sakral karena tarian ini dilakukan pada saat penari sedang dalam keadaan kerauhan atau kerasukan. Tari Sangyang Dedari memiliki makna sebagai bidadari. Tarian ini tersebar di berbagai daerah seperti Bangli, Badung, Gianyar, dan daerah lain di Bali. Tari ini dipentaskan oleh anak kecil yang belum dewasa. Tarian ini juga dipentaskan di perempatan desa setiap 1 tahun sekali pada Purnama Sasih Kedasa. Sejarah dari tari Sangyang berawal mula tarian ini, khususnya yang berasal dari desa Bona, Belah Batuh, Gianyar, diserang wabah penyakit yang diderita oleh warga. Wabah yang begitu cepat dan sulit diobati, konon ada beberapa anak-anak gadis bermain di seputaran Pura Pusah yang pada saat itu baru usai piodalan atau upacara agama. Mereka bermain sambil bernyanyi-nyanyi lagu Sangyang. Seorang gadis lalu menari mengikuti irama nyanyian Sangyang. Tanpa sadar, gadis itu kerauhan atau kemasukan. Melihat kejadian ini, warga pun memutuskan untuk langyang atau mensakralkan tarian Sangyang Dedari dengan harapan wabah penyakit hilang dan tidak kembali mewabah desa tersebut. Adapun busana yang digunakan pada tari Sangyang. Di bagian hiasan kepala terdapat gelungan pepudaan lengkap dengan bancangan atau bunganya. Pada hiasan badan terdapat kain putih, baju putih, sabuk putih, lama, simping, oncer, ampo-ampo, gelang kaki dan gelang tangan dari perak dan tembaga. Perlengkapan yang dibawa berupa kipas. Adapun tahapan-tahapan yang perlu dilakukan pada saat tari Sangyang dimulai. Yang pertama yaitu ngukup. Ngukup adalah prosesi untuk membuat penari kehilangan kesadaran dengan memakai sarana berupa asap dupa dengan diiringi kidung suci atau gening ngukup. Yang kedua, ada mesolah. Mesolah adalah proses setelah penari kehilangan kesadaran akan menari dengan mata terpejam. Dan yang ketiga, yaitu ngantukang atau ngelinggihang untuk mengembalikan roh yang merasuki raga penari. Selanjutnya, saya akan menambahkan sedikit informasi tentang tari Sangyang secara umum. Sangyang adalah salah satu jenis tari atau teater tradisi di Bali yang disuguhkan dalam bentuk tari yang bersifat religius dan secara khusus berfungsi sebagai tari penolak bala atau wabah penyakit. Sampai saat ini, tari Sangyang tidak diadakan sekedar sebagai sebuah tontonan. Tari Sangyang merupakan tari kerauhan atau kesurupan karena kemasukan yang roh bidadari kayangan dan binatang lainnya yang memiliki kekuatan merusak seperti babi hutan, monyet, atau yang mempunyai kekuatan gaib lainnya. Tari ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya, yaitu dengan membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara pria dan wanita yang menyajikan tembang-tembang pemujaan. Terdapat pula jenis-jenis tari Sangyang. Yang pertama adalah tari Sangyang Dedari yang dipentaskan oleh anak kecil yang belum beranjak dewasa yang menari-nari dengan keadaan tidak sadar dan memanjat bambu ataupun melengkungkan badan mereka ke bambu. Yang kedua, ada tari Sangyang Bojong. Ditarikan oleh seorang pria dengan busana seperti seekor kera. Setelah penari kera kemasukan roh, maka penari tersebut akan melompat-lompat di atas pohon menirukan gerak-gerik kera. Kadang-kadang geraknya sulit untuk ditirukan oleh manusia. Yang ketiga, ada tari Sangyang Jaran. Ditarikan oleh pria atau seorang pemangku yang mengendarai sebuah kuda-kudaan yang terbuat dari pelepah daun kelapa. Yang keempat, ada tari Sangyang
sampat, yaitu terjadi karena penarinya yang seorang gadis kemasukan roh halus dengan perantara sapu lidi atau sampat yang digerak-gerakkan secara bebas ke kiri dan ke kanan. Yang kelima, ada tari Sangyang Celeng yang ditarikan oleh seorang pria dengan busana terbuat dari ijuk yang menyerupai babi. Setelah penari dimasuki roh, maka penari akan merangkak menirukan tingkah laku seekor babi. Dan yang keenam, ada tari Sangyang Deling. Ditarikan sepasang gadis yang belum dewasa. Tarian ini dimasuki roh Dewa Wisnu dan Dewi Sri yang melambangkan kesuburan. Yang terakhir adalah fungsi dari tari Sangyang Dedari, yaitu sebagai sebuah media komunikasi spiritual antara alam manusia dengan alam gaib. Yang kedua, sebagai penolak bala atau wabah penyakit. Yang ketiga, sebagai sarana penyeimbang manusia dengan alam, khususnya yang berkaitan dengan pertanian. Jadi, sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata atau ucapan yang baik sengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.